Bab 201, Xiao Churan sangat ketakutan dengan tatapan kejam Gao Junwei. Malan di sebelahnya juga sangat panik. Saat ini, Malan ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Mengapa dia begitu terobsesi dengan hantu, bersikeras untuk menjodohkan Gao Junwei ini dengan putrinya? Ini bagus, saya sudah memasukkan putri saya dan saya sendiri. Dia memandang Xiao Churan, dan menangis dengan rasa bersalah yang besar. Churan, ibu tidak tahu apa yang terjadi, ibu turut prihatin padamu. Xiao Churan menangis dan menghela nafas, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Gao Junwei menatap Malan, mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak perlu memperlakukanmu seperti ini. Awalnya aku berpikir bahwa setelah bertemu suamimu, aku akan membawa dokter ajaib untuk menyembuhkannya, sehingga Churan akan sembuh, berterima kasih padaku, dan kemudian bersamaku. Berbicara tentang ini, Gao Junwei memarahi dengan galak, siapa yang mau membunuh Ye Chen sampah ini di tengah jalan? Kalau tidak, Churan mungkin sudah lama menjadi wanitaku. Aku menyalahkanmu karena buta, dan menemukan hal yang tidak berguna. Menantu sutra yang digantung. Malan segera duduk di tanah dan berteriak dengan liar, dikatakan bahwa Ye Chen itu sia-sia. Saya tidak menyangka akan makan nasi lunak di rumah kami selama bertahun-tahun, dan sekarang kami telah membawa ibu dan anak kami ke sini, akhir. Xiao Churan berkata dengan marah, Bu, kejadian ini sama sekali bukan salah Ye Chen. Apa kamu tidak mengerti? Malan menangis dan berkata, mengapa kamu terus membela sampah itu? Semuanya sudah berakhir, dan kamu masih membelanya. Apakah kamu masih menganggapku sebagai seorang ibu? Gao Junwei pusing karena kebisingannya, mengerutkan kening dan berkata, oke, jangan bla, 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 bla. Setelah selesai berbicara, dia memandang Malan sambil tersenyum, dan berkata, Bibi Ma, tidakkah kamu ingin aku menjadi menantumu? Atau biarkan aku menjadi kekasihmu sekali saja? Wajah Malan menjadi pucat karena ketakutan, seperti disambar petir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Gao Junwei, yang sebelumnya selalu berkata bahwa dia ingin menikahi Xiao Churan dan menjadi menantunya, di permukaan adalah pria yang jujur, tetapi di belakang punggungnya, dia adalah sampah yang tidak seperti itu, baik seperti babi atau anjing. Setelah suamiku Xiao Changkun mengalami kecelakaan mobil, aku sangat berterima kasih kepada Gao Junwei karena telah mengatur bangsalmu dan mengundang seorang dokter jenius untuk merawatnya. Terlebih lagi, melihat Gao Junwei mengalami patah kaki lagi karena hal ini, dia semakin merasa bersalah. Namun pada akhirnya, semua ini hanyalah drama yang dia sutradarai dan perankan. Gao Junwei adalah penyebab sebenarnya dari kecelakaan mobil antara dirinya dan suaminya Xiao Changkun. Lagi pula, apakah dia masih manusia? Dia sudah seusia ini, dan usianya hampir sama dengan ibunya, tapi dia tidak akan melepaskannya. Itu tidak sebaik babi atau anjing. Dia merasa sangat menyesal. Jika saya tidak memilih untuk percaya pada penipuan bajingan ini dan menipu putri saya Xiao Churan di sini, bagaimana ibu dan anak perempuan mereka bisa jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu? Ini adalah sebuah kesalahan besar. Melihat Malan gemetar ketakutan, Gao Junwei mencibir, dan berkata kepadanya, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku ingin memancing Ye Chen dulu, dan mematahkan tungkai dan kakinya dengan pistol. Biarkan dia melihat kita, saya ingin membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Ketika dia selesai membaca, saya akan memenggal kepala anjingnya dan mengirimnya pergi. Setelah itu, dia mengambil tas Xiao Churan, menemukan ponselnya, dan menelepon Ye Chen. Ye Chen baru saja keluar dari Jishitang saat ini, menerima telepon dari istrinya, dan hendak menanyakan bagaimana perkembangan bisnisnya, ketika dia mendengar suara Gao Junwei. Oh, Ye Chen, kamu tidak menyangka Lao Su yang meneleponmu? Gao Junwei, Ye Chen bertanya dengan dingin, mengapa ponsel Churan ada di tanganmu? Gao Junwei mencibir, karena istrimu ada di tanganku sekarang, aku siap menelanjanginya dan menikmatinya. Saat dia mengatakan itu, Gao Junwei berkata lagi, oh benar. Kudengar dia masih perawan, kamu cukup gagal, kamu telah menikah dengannya selama lebih dari 3 tahun. Tetapi kamu belum bisa mendapatkannya, dia. Hari ini aku akan menerobos lapisan terakhir ini untukmu, hahaha. Ye Chen langsung marah, dan dia berkata dengan suara yang sangat dingin, Gao Junwei, aku memperingatkanmu, jika kamu berani melukai rambut istriku, aku akan membunuhmu.
Aku akan meniduri ibumu. Gao Junwei berkata dengan dingin, berhentilah berpura-pura berada di sini bersamaku. Kamu punya waktu 20 menit untuk tiba di villa tepi sungai. Kamu terlambat, istrimu tidak hanya suci jika kamu tidak akan menyelamatkan hidupmu. Kamu bisa mencari tahu sendiri. Saat ini, Xiao Churan berseru, Ye Chen, kamu tidak boleh datang, mereka punya senjata. Gao Junwei menamparkan wajah Xiao Churan kali ini, dan mengutuk, brengsek, kenapa kamu banyak bicara? Jika dia tidak datang, kamu akan mati hari ini. Ye Chen mengertakkan gigi dan berkata dengan tajam, ini aku yang ingin kamu bunuh, jangan sakiti istriku, aku akan segera pergi. Gao Junwei berkata, kamu hanya mengizinkan satu orang untuk datang, jika tidak, aku akan membunuh istrimu dan ibu mertuamu dengan satu tembakan. Ye Chen menutup telepon, menghentikan mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan pergi ke villa di tepi sungai. Sekarang, niat membunuhnya hampir meledak, dia hanya ingin mencabik-cabik Gao Junwei. Saat ini, Gao Junwei juga sangat bersemangat. Dia sangat yakin bahwa selama Ye Chen datang, dia pasti akan mati, dan dia akan mati dengan sangat parah. Saat itu, aku bisa membalaskan dendam kakiku yang patah, dan omong-omong, berikan Xiao Churan padanya di depannya. Ketika saatnya tiba, tangan dan kaki Ye Chen akan patah oleh peluru, seperti orang cacat, dia hanya bisa menyaksikan dirinya membawa pergi Xiao Churan untuk pertama kalinya. Saya yakin Ye Chen akan sangat putus asa di dalam hatinya. Hahaha, memikirkan hal ini, Gao Junwei berteriak kegirangan. Di saat yang sama, Gao Jianjun di sebelahnya tiba-tiba tidak bisa menahan diri. Baik Malan dan Xiao Churan terlalu cantik, dia tidak sabar untuk membuatnya terlebih dahulu. Karena Xiao Churan ingin menyerahkan urusannya pada putranya terlebih dahulu, sebaiknya dia bersenang-senang dengan Malan dulu. Memikirkan hal ini, dia segera menghampiri Malan dan berkata sambil tersenyum, butuh waktu 20 atau 30 menit sampai menantumu datang. Kenapa kita tidak pergi ke ruang dalam dulu dan bersenang-senang? Waktu. Kemarahan yang tak terkatakan di hati Malan, dia buru-buru berdiri, mengangkat tangannya untuk menamparkan wajahnya, dan berteriak, untuk hal yang lama dan tidak sopan, aku memukulmu sampai mati, bajingan. Tanpa diduga, Gao Jianjun meraih tangan ini bahkan sebelum terjatuh. Gao Jianjun memandang Malan, yang berjuang terus-menerus, dengan mata berapi-api, tertawa, dan berkata, Mes. Ma, jangan berpikir bahwa saya tidak memiliki kekuatan karena usia saya. Biar saya beritahu Anda, saya kuat. Anda mungkin menyukainya. Gao Junwei di samping tersenyum dan berkata, Ayah, menurutku jika tangan dan kaki Ye Chen diganggu nanti, lebih baik memaksanya untuk berkumpul dengan Ye Chen. Saat itu, kami akan merekam beberapa video dan mengirimkannya ke Douyin. Ketika jika kamu mati, kamu akan kehilangan reputasimu. Gao Jianjun tertawa keras, biarkan mereka berdua disingkirkan oleh ribuan orang setelah mereka mati. Ide yang bagus. Bab 202, Malan sangat ketakutan dengan rencana jahat ayah dan anak itu. Dia mengutuk dengan keras, kalian berdua bajingan akan mati. Aku akan menggigitmu sampai mati. Gao Jianjun langsung menamparkan Malan, dan berkata sambil mencibir, sialan, jalang, jujurlah. Saat dia berbicara, dia menjambak rambut Malan dan ingin menyeretnya ke dalam kamar tidur. Malan terus melawan, Xiao Churan juga ingin datang untuk menyelamatkannya, tapi Gao Junwei tidak memberinya kesempatan sama sekali, dan meraih lengannya erat-erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Gao Jianjun tidak menyangka Malan memiliki temperamen yang begitu kuat, dan memarahi dengan marah, sial, jalang, apa kamu percaya aku menembakmu mati? Gao Junwei berkata saat ini, ayah, Ye Chen mungkin datang kapan saja. Jika kamu tidak menyelesaikan pekerjaanmu saat dia datang, aku tidak bisa menghadapinya sendirian. Gao Jianjun ragu-ragu sejenak, menendang Malan ke samping, dan berkata dengan dingin, oke, kalau begitu, aku akan membunuh menantumu dulu, lalu mendatangimu. Malan sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sekarang, satu-satunya kesempatan baginya dan putrinya untuk bertahan hidup ada pada Ye Chen. Jika Ye Chen benar-benar mampu, mungkin ada peluang untuk menyelamatkan dirinya dan putrinya. Jika Ye Chen tidak mampu, maka kemungkinan besar ketiganya akan mati di sini. Memikirkan hal ini, Malan tidak bisa menahan tangisnya, dan merasa sangat menyesal. Sayang sekali, kalau saya tahu hari ini, kenapa repot-repot. Segera,
Ye Chen, yang bertekad untuk menyelamatkan Xiao Churan, bergegas ke villa di tepi sungai. Setelah turun dari mobil, dia langsung menelepon Xiao Churan. Setelah Gao Junwei menjawab telepon, dia bertanya dengan dingin, "Kamu datang sendiri?" Ye Chen berkata, "Itu benar, saya sendiri." Gao Junwei berjalan ke jendela, melihat ke halaman, dan berkata, "Gerbangnya tidak terkunci, kamu masuk ke halaman sendiri. Letakkan tanganmu di atas kepala dan jangan main-main, jika tidak, aku akan menembak Xiao Churan segera." Oke, Ye Chen setuju, dan segera mendorong gerbang villa Gao Junwei, lalu mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Melihat dirinya memang di sini sendirian, Gao Junwei langsung merasa lega. Kemudian dia mendorong pintu hingga terbuka, melepaskan borgol, dan berkata kepada Ye Chen, "Borgol tanganmu, jangan main-main." Xiao Churan berteriak melalui jendela, "Ye Chen, jangan masuk. Mereka ingin membunuhmu." Ye Chen memberinya pandangan meyakinkan dari kejauhan, tetapi pada saat ini, hatinya sudah penuh dengan niat membunuh. "Gao Junwei, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Segera." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ye Chen segera memborgol tangannya, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu puas?" Gao Junwei tertawa, dan Gao Jianjun berjalan ke halaman dengan pistol, mengarahkan pistolnya ke Ye Chen, dan berkata dengan dingin, "Biarkan aku masuk." Ye Chen berkata dengan wajah kosong, "Masuk saja." Bagaimanapun, dia berjalan ke villa. Gao Junwei sangat bersemangat. Dia telah menantikan momen ini akhir-akhir ini, menantikan momen di mana dia bisa membunuh musuhnya. "Bukankah kamu Ye Chen berpura-pura? Tidak saling kenal, bukankah kamu membuang Lao Su ke luar jendela? Sekarang, aku ingin hidupmu datang." Ye Chen masuk ke kamar dan segera melihat Xiao Churan, jadi dia berkata dengan nada meminta maaf, "Churan, maafkan aku terlambat." Melihat Ye Chen bergegas menyelamatkannya, Xiao Churan terkejut dan bahagia, khawatir dan takut. Namun, dia tidak tahu kenapa, saat ini, sosok Ye Chen tampak begitu tinggi dan aman baginya. Xiao Churan menangis dan berkata, "Suamiku." Malan, yang ditendang ke tanah, tiba-tiba terbangun, merangkak dan memeluk paha Ye Chen dan menangis dengan keras, berkata, "Ye Chen, menantu laki-lakiku yang baik, kamu datang untuk menyelamatkan ibuku. Jika kamu datang nanti, ibu tidak akan aman di akhir festival." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Gao Junwei dan putranya lagi, dan menangis, "Kamu tidak tahu, Gao Junwei, bajingan itu, berbohong kepadaku bahwa dia ingin mengaku kepada Churan dan memintaku untuk mengundangnya ke sini, tapi dia tidak hanya ingin menindas Churan, kamu masih memikirkan aku, tapi itu juga membuat ibuku takut. Menurutmu apa yang akan dilakukan ibuku di masa depan jika dia memiliki sesuatu yang baik atau buruk?" Petik 2. Ye Chen mengerutkan kening. Dia akhirnya mengerti bahwa alasan mengapa hal seperti itu terjadi pada istrinya adalah kesalahan ibu mertuanya. Saat ini, dia sangat marah bahkan ingin menamparkan ibu mertua sombong ini sampai mati. Namun, ia juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya memberi pelajaran pada Malan, yang terpenting adalah menyingkirkan ayah dan anak Gao Junwei dan Gao Jianjun terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Xiao Churan, dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, serahkan semuanya di sini pada suamiku." Xiao Churan memandang Ye Chen dan hanya menangis. Setelah menangis beberapa saat, dia tersedak dan berkata, "Ye Chen, kenapa kamu begitu bodoh? Bukankah kamu datang ke sini untuk mati sia-sia?" Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, "Tahukah kamu bahwa banyak orang di Jinling mengatakan bahwa suamimu adalah naga sungguhan di dunia, bagaimana dia bisa mati begitu mudah?" Hahaha. Gao Junwei sepertinya telah mendengar lelucon besar itu, dan berseru, "Ye Chen, apakah kamu naga yang sebenarnya? Menurutku kamu adalah cacing sungguhan. Di mataku, kamu hanyalah kutu busuk yang konyol. Aku bisa menghancurkanmu dengan jari kakiku." Ye Chen menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan ringan, "Gao, keluhan antar laki-laki harus diselesaikan oleh laki-laki secara pribadi. Apa gunanya menculik seorang wanita? Jika kamu laki-laki, biarkan Churan dan ibu mertuaku pergi. Kamu ingin membunuh atau memotong, apapun yang kamu inginkan." Gao Junwei mencibir dan berkata, "Pemikiranmu terlalu indah. Apa menurutmu aku bisa menghilangkan kebencianku dengan membunuhmu? Katakan, sebelum aku membunuhmu, aku akan tidur dengan istrimu Xiao Churan di depan wajahmu."
Dan, aku juga ingin menggunakan ponsel Xiao Churan untuk mendaftarkan Douyin untukmu dan memposting videonya secara online. Biarkan seluruh dunia tahu bahwa kamu, Ye Chen, telah dikhianati sebelum kamu mati. Saat dia berbicara, Gao Junwei mengertakkan gigi dan berkata, ngomong-ngomong, TikTok akan disebut Super Stinky di Aussie. Gao Junwei sangat membenci Ye Chen, dan membunuhnya saja tidak cukup untuk menghilangkan kebenciannya. Jadi dia berencana menggunakan nomor ponsel Xiao Churan untuk mendaftarkan Douyin, dan kemudian mengunggah videonya ke internet. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk yang lain meneruskan ponsel Xiao Churan yang dilacak ke dirinya sendiri. Dengan cara itu, meski Ye Chen meninggal, video tentang suami yang istrinya tidak setia akan terus diturunkan. Membunuhnya dengan tanganku sendiri, lalu melihatnya mati dan ditusuk dari belakang, diejek, dan diejek oleh orang lain, ini adalah hal yang paling menyenangkan. Ye Chen memandang Gao Junwei saat ini, mencibir, dan berkata, jika kamu benar-benar ingin mendaftarkan Douyin untukku, maka nama Douyin seharusnya adalah Sangmen Longson. Oh, omong-omong, ingatlah untuk menggunakan naga sebagai milikku avatar, ini cocok dengan temperamenku. Gao Junwei tersenyum menghina dan berkata, aku akan menurutimu, aku tidak akan lupa berpura-pura memaksa ketika aku akan mati. Ye Chen berkata dengan ringan, kaulah yang sekarat, bukan aku. Gao Jianjun mengerutkan kening, mengarahkan senjatanya ke dahi Ye Chen, mengertakkan gigi, dan berkata, wah, apakah kamu masih berpura-pura? Percaya atau tidak, aku akan menembakmu sekarang. Ye Chen mencibir, dan berkata-kata demi kata, aku. Tidak, surat. Bab 203, oh sial. Melihat Ye Chen tidak menganggapnya serius, Gao Jianjun mencibir, dan berkata, kamu benar-benar berpura-pura memaksa. Oke, karena kamu sangat suka berpura-pura, saya akan membiarkan kamu mengalami semua rasa sakit di dunia hari ini. Aku akan menyela dulu akarmu. Gao Junwei buru-buru berkata dari samping, ayah, jangan buru-buru mematahkan akarnya. Aku juga ingin merekam adegan dia berselingkuh dengan ibu mertuanya. Bagaimana kalau kita patahkan tangan dan kakinya dulu, dan mainkan dia sampai mati secara perlahan? Oke, Gao Jianjun menyeringai, dan berkata, patah tangan dan kakinya, lalu kita berdua akan memberinya siaran langsung. Malan dan Xiao Churan menjadi pucat karena ketakutan. Gao Jianjun sudah mengarahkan pistolnya ke paha Ye Chen. Dia memandang Ye Chen dan mencibir, ini adalah harga yang kamu bayar untuk mengacaukan anakku. Karena itu, tarik pelatuknya. Pada saat ini, Ye Chen diam-diam melepaskan dua aliran energi sejati dari tangannya, membuat Xiao Churan dan Malan tertidur lelap. Ketika Gao Jianjun melihat kedua wanita itu langsung tertidur, dia terkejut dan berkata, apa yang terjadi? Gadis-gadis ini pingsan karena ketakutan. Hampir, Gao Junwei berkata dengan kesal, ini mengecewakan. Aku ingin mereka melihat tangan dan kaki Ye Chen patah. Gao Jianjun berkata, sederhana saja, ambil air dan bangunkan mereka. Mereka berdua harus menyaksikan pertunjukan spektakuler seperti penghapusan Marvin Ye. Melihat istri dan ibu mertuanya sudah tertidur, Ye Chen tidak memiliki keraguan lagi, mencibir, dan berkata, hanya karena kamu bajingan, kamu ingin menghancurkanku. Gao Jianjun menodongkan pistol ke arahnya dan berkata, Ye Chen, beraninya kamu berpura-pura menjadi agresif ketika kamu akan mati. Tidak peduli betapa hebatnya kamu masih bisa secepat peluruku. Gao Junwei juga sangat percaya diri, dan berteriak, Ye Chen, jika kamu berlutut dan memohon ampun padaku sekarang, dan kemudian melumpuhkan kakimu, mungkin aku bisa memberimu waktu yang baik nanti. Dari sudut pandangnya, bahkan menghilangkan kram Ye Chen tidak akan mampu menghilangkan kebenciannya. Dia berharap dia bisa meminum darah Ye Chen, memakan daging Ye Chen, lalu memotong Ye Chen menjadi beberapa bagian dan memberikannya kepada anjing. Mendengar ini, mata Ye Chen sangat dingin, dan tiba-tiba dia meraih tangannya, dan borgol yang terbuat dari baja halus putus. Ayah dan anak keluarga Gao tercengang dengan pemandangan ini. Monster macam apa ini? Tangan bisa mematahkan borgol. Gao Junwei ketakutan dan buru-buru berkata, ayah, orang ini tidak normal, bunuh dia. Saat ini, Ye Chen mencibir dan berkata, kamu masih ingin membunuhku sekarang? Sudah terlambat. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya sedikit, dan ada petir di tangannya. Inilah petir yang menyebabkan petir menyambar Jing Hai sampai mati. Gao Jianjun sedikit tercengang,
tidak tahu apa yang dipegang Ye Chen. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa hal ini aneh. Oleh karena itu, dia takut keadaan akan bertambah dan berubah, jadi dia segera menarik pelatutnya. Saat ini, Ye Chen berteriak ringan, "Lei Lai." Saat kata-kata ini jatuh, cahaya guntur melintas di sekujur tubuhnya, pancarannya seterang naga. Guntur langit yang cemerlang, tarik dengan pesanan. Seluruh aula langsung terang benderang seperti siang hari. Ayah dan anak itu tidak bereaksi sama sekali, mereka melihat cahaya putih muncul di depan mata mereka, dan kemudian, suara gemuruh guntur meledak di telinga mereka. Mereka berdua merasa seolah-olah berada di lautan guntur di atas 9 langit, begitu menakutkan hingga mereka begitu ketakutan hingga jiwa mereka terbang keluar dari akalnya. Melihat Ye Chen lagi, dia dikelilingi oleh guntur dan kilat, seperti naga yang turun ke dunia. Gao Junwei berteriak panik, "Ayah, apa-apaan ini? Cepat tembak dia, cepat!" Kaki Gao Jianjun gemetar ketakutan, dan dia berseru, Aku tidak bisa menggerakkan tanganku lagi." Ye Chen ini sepertinya mampu memanggil guntur surgawi. Gao Junwei panik dan berkata, "Tidak ada orang yang bisa memanggil Tian Lei. Saya pikir dia sedang mempermainkan, pukul dia sampai mati." Ye Chen mencibir dan berkata, "Gao Junwei, jika kamu tidak percaya bahwa aku adalah naga sungguhan di langit, maka aku akan membiarkanmu melihatnya dengan mata kepala sendiri." Setelah itu, Ye Chen melihat ke arah Gao Jianjun lagi, dan berkata dengan dingin, "Gao Jianjun, di Jalan Huangquan, jangan lupa bahwa kamu dibunuh oleh putramu." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat jarinya ke arah Gao Jianjun dan berteriak, "Guntur surgawi!" Terdengar bunyi klik keras, dan seberkas cahaya melintas di kepala Gao Jianjun. Sinar cahaya ini begitu kuat sehingga Gao Junwei menjadi buta untuk sementara. Ketika cahayanya menghilang, Gao Jianjun yang masih hidup telah mati dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya telah berubah menjadi sepotong Coca-Cola berbentuk manusia. Pistol hitam pekat itu masih ada di tangannya, tapi bagaimana bisa? Dia masih memiliki sedikit pun jejak kehidupan. Melihat pemandangan seperti itu, Gao Junwei disambar petir. "Sial, ayah, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini?" Ayah yang baru saja berdiri di sini, hidup dan menendang, disambar sampai mati oleh guntur yang ditarik oleh Ye Chen. Ini adalah orang yang hidup. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Ye Chen? Gao Junwei sudah gemetar ketakutan, semua ini benar-benar di luar pemahamannya. Apakah Ye Chen ini benar-benar naga sungguhan di langit? Bukankah masyarakat selalu anti takhayul? Masyarakat harus percaya pada sains, dari mana asal-usul naga yang sebenarnya. Namun ayah saya yang telah berubah menjadi minuman bersoda berdiri di depan saya, dan badan yang hitam pekat telah berubah menjadi arang hitam, bahkan terus-menerus menjatuhkan bubuk arang. Inilah fakta yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Melihat Gao Junwei ketakutan, Ye Chen mencibir, "Gao Junwei, apakah kamu percaya padaku kali ini?" Gao Junwei memandang Ye Chen dengan mata terbelalak seolah melihat hantu. Tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi lemah, kakinya lemas, dan dia berlutut di depan Ye Chen. Tubuh dan hatinya terasa dingin. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba menyadari mengapa Ye Chen selalu memecatnya dari awal hingga akhir, dan mengapa orang-orang seperti Wang Zhengang, Qin Gang, Dou, yang memiliki posisi penting di Jinling, semuanya menghormati Ye Chen. Jika saya memiliki metode peri seperti Ye Chen yang dapat menarik angin dan guntur dengan mengangkat tangan, mengapa saya harus takut dengan keluarga Gao mereka? Biarkan kekuatanmu menjadi yang tertinggi, dan aku akan mengalahkanmu dengan satu sambaran petir. Saya tidak mampu menyinggung mitos seperti itu di dunia. Gao Junwei sangat putus asa sehingga dia berlutut dan merangkak di depan Ye Chen, bersujud dan meminta maaf, dan berkata, "Ye Chen, Tuan Ye, saya tahu saya salah, saya minta maaf kepada Anda, tolong, lepaskan saya." "Bagaimana kalau tidak ada apa-apa kepada Curan? Tuanmu punya banyak hal, tolong biarkan aku pergi, tolong, ampuni aku, selamatkan hidupku." Ye Chen menatapnya, mencibir. Jing Lei Ling menunjuk ke kakinya, dan berkata dengan arogan, "Lei Lai." Klik, dua petir menyambar kaki Gao Junwei dalam sekejap. Gao Junwei begitu ketakutan hingga dia menangis dan melolong, kakinya terasa mati rasa untuk beberapa saat, seolah-olah dia kehilangan kesadaran, dan ketika dia melihat ke bawah lagi, kakinya telah berubah menjadi dua potong arang. Gao Junwei tidak percaya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata, dan dia sangat ketakutan hingga dia meraih pahanya dengan kedua tangannya.
Namun ia tidak pernah menyangka bahwa kakinya seperti dua potong arang yang telah dibakar menjadi abu, seolah-olah masih dalam bentuk aslinya, namun ketika ia menyentuhnya dengan kedua tangannya, kedua potong arang tersebut berubah menjadi abu terbang. Bab 204, melihat kakinya berubah menjadi abu terbang dan melayang di udara, Gao Junwei sangat ketakutan hingga dia pingsan dan menangis, serta kehilangan kendali atas kandung kemih dan ususnya pada saat yang bersamaan. Baru setelah itu dia benar-benar mengerti bahwa Ye Chen memang naga sungguhan di langit, dan di depannya, dia bahkan bukan serangga. Dengan wajah dingin, dia berkata, "Karena kamu mendapatkan ide istriku, kamu ditakdirkan hanya memiliki satu jalan untuk pergi, dan itu adalah jalan Huang Quan." Begitu kata-kata ini keluar, Gao Junwei langsung ketakutan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Jalan Huang Quan, memikirkan hal ini, dia semakin sedih, menangis dengan sedihnya, dan memohon, "Tuan Ye, saya telah kehilangan kaki saya, dan saya cacat total. Tolong biarkan saya pergi kali ini." Ye Chen mencibir dan berkata, "Dalam perjalanan ke Huang Quan, apakah kamu tidak ingin bersama ayahmu? Jangan lupa, dia mati untukmu." "Aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya." Gao Junwei melambaikan tangannya dengan histeris dan berteriak, "Mati? Bagaimana dia bisa berani menghadapi kematian di usia yang begitu muda? Dia hanya ingin hidup di dunia sekarang." Ye Chen memandangnya sambil bercanda, dan mencibir, "Apakah menurutmu lebih baik hidup daripada mati?" Gao Junwei mengangguk ngeri, "Tentu saja, lebih baik hidup daripada mati. Siapa yang tidak ingin hidup?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Saat ini menunjukkan bahwa kamu belum cukup menderita sekarang." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berteriak ringan, "Lei Lai." Guntur lain melesat tepat ke selangkangan Gao Junwei. Dengan sekali klik, Gao Junwei merasakan mati rasa di selangkangannya, dan kemudian selangkangannya menjadi abu. Dia mengambil segenggam abu hitam dari selangkangannya, menatap abu hitam itu, dan menangis. Ini adalah akarnya. Sekarang, itu berubah menjadi awan debu. Namun, Ye Chen masih tidak mau melepaskannya. Ye Chen memandangnya, dan berkata sambil tersenyum main-main, "Tanganmu masih bisa menahan bongkahan abu hitam ini, yang membuktikan bahwa kamu sama sekali bukan orang cacat." Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke arah Gao Junwei, membuka tangannya, dan berkata sambil mencibir, "Lei Lai." Segera setelah itu, dua petir menyambar. Gao Junwei melihat dengan matanya sendiri bahwa dia sedang memegang sepasang lengan hitam dan abu-abu di udara, yang langsung berubah menjadi dua potong arang. Seluruh tubuhnya ketakutan gila, tubuhnya gemetar, dua potong arang hitam terlepas dari bahunya, jatuh ke tanah, dan berubah menjadi bola bubuk. Saat ini, Gao Junwei telah berubah menjadi tongkat manusia tanpa anggota badan. Dia menatap Ye Chen dan memohon dengan panik, "Ye Chen, tolong lepaskan aku. Ini sudah sangat menyedihkan, kamu selamatkan saja hidupku, oke? Saya mohon padamu." Saat dia berbicara, air mata dan ingus mengalir di hidungnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan dingin, "Aku berkata sebelumnya, jika kamu menyentuh istriku, kamu akan mati. Alasan mengapa aku tidak memberimu waktu yang baik adalah untuk membiarkanmu merasakannya, betapa putus asa." Gao Junwei panik dan berkata, kamu membunuh ayah dan anakku. Apakah kamu tidak takut ditangkap? Tahukah kamu bahwa keluarga kami sangat kuat? Kami dapat memburumu kapan saja, dan membiarkanmu mati tanpa penguburan, tanah." Ye Chen melambaikan lengan bajunya, menyingkirkan bubuk arang di tanah, lalu duduk bersila di depannya, menatap matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Gao Junwei, tahukah kamu siapa identitas asliku?" Gao Junwei menggelengkan kepalanya dengan hampa. Ada satu kata yang dia tidak berani ucapkan. "Bukankah Anda menantu dari rumah ke rumah, sutra gantung terkenal yang tidak berguna?" Ye Chen, melihat dia tidak berani berbicara, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kamu pasti mengira aku hanya orang yang bau, bukan?" Gao Junwei tidak berani angkat bicara. Ye Chen tersenyum sedikit, dan berkata, "Sejujurnya, saya adalah tuan muda dari keluarga Yan Jing Ye dan ketua Grand Group. Menurut Anda, apa nilai keluarga Anda di hadapan saya?" Gao Junwei tiba-tiba ketakutan. "Keluarga Yan Jing kamu, bukankah itu keluarga teratas di negara ini? Mengapa tuan muda dari keluarga Ye datang ke keluarga Xiao Xiao di Jinling untuk menjadi menantunya?" Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saya tidak mengerti."
Saya tidak mengerti. Jika Anda benar-benar tuan muda dari keluarga Ye, mengapa Anda bersedia tinggal di keluarga Xiao dan diejek oleh orang lain? Kamu jelas bisa membuat keluarga Xiao berlutut dan mengaku pengikutmu. Jelas kamu bisa membuat seluruh Jinling tunduk padamu. Ye Chen menepuk wajahnya, dan berkata dengan tenang, orang biasa tidak memenuhi syarat untuk melihat wajah naga yang sebenarnya, dan naga asli tidak mau repot-repot membuat mereka menyerah. Lagi pula, Ye Chen melihat waktu dan berkata dengan ringan, sudah hampir waktunya Gao Junwei, sebelum ayahmu pergi jauh, cepatlah berangkat. Lebih cepat di jalan Huangquan, mungkin kamu bisa menyusulnya, dan kalian berdua bisa menjadi temanmu. Gao Junwei meratap ketakutan, tapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan. Dia berdiri, menatap Gao Junwei dengan seringai, dan melambaikan satu tangan, Lei Lai. Terdengar bunyi klik yang keras, dan setelah cahaya guntur yang menakutkan menghilang, Gao Junwei dipenuhi dengan penyesalan dan ketakutan yang tak ada habisnya, dan seluruh tubuhnya menjadi abu, tidak meninggalkan jejak sama sekali di dunia ini. Ye Chen memandang istri dan ibu mertuanya yang masih koma di sampingnya, menghela nafas pelan, mengeluarkan ponselnya, dan meneleponnya. Begitu panggilan telepon dilakukan, Ye Chen segera memerintahkan, saya di villa tepi sungai, Anda membawa beberapa orang, beberapa mobil, dan sedikit bensin. Keberkata, Tuan Ye, jangan khawatir, kemarilah. Setelah lebih dari 10 menit, orang-orang tiba. Ye Chen meminta mereka untuk mengemudikan mobil ke halaman, lalu berkata, berikan mobilmu sebentar, aku akan membawa istri dan ibu mertuaku kembali, dan membantuku menyalakan api di sini. Mengangguk dengan tergesa-gesa, dia dengan hormat membuka pintu Mercedes-Benz miliknya. Ye Chen menempatkan istri dan ibu mertuanya di kursi belakang, dan berkata, sapa media, jangan laporkan apa yang terjadi di sini. Baiklah, Tuan Ye, buru-buru menyetujui. Ye Chen pergi dari villa di tepi sungai dan kembali ke rumahnya di kota. Setelah mobil berhenti di bawah, dia menyerap di tubuh istri dan ibu mertuanya, lalu mereka terbangun dengan lemah. Ketika keduanya bangun, mereka masih dalam ketakutan yang mereka alami sebelumnya, tetapi tiba-tiba melihat bahwa mereka sedang duduk di dalam mobil, dan Ye Chen melihat kembali ke mereka berdua, keduanya sedikit terkejut. Xiao Churan mau tidak mau bertanya, Ye Chen, apa yang terjadi? Mengapa kita ada di sini? Di mana Gao Junwei dan ayahnya? Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, mereka melarikan diri karena kejahatan penculikan, dan polisi mengejar mereka. Ah, Xiao Churan berseru dan bertanya, bagaimana kamu bisa melarikan diri bersama kami? Ye Chen berkata, saya menelepon polisi sebelumnya, jadi ketika mereka hendak membunuh saya, polisi tiba di tempat kejadian, dan ayah dan anak itu hanya bisa melarikan diri. Saya kira mereka tidak akan pernah berani kembali ke Jinling seumur hidup mereka. Xiao Churan mengingat tindakan Ye Chen sendirian untuk menyelamatkannya, matanya merah karena emosi, dan dia berkata dengan lembut, suamiku, terima kasih. Ye Chen tersenyum tipis, mengapa kamu begitu sopan kepada suamimu? Itu yang harus dilakukan seorang suami. Bagi Ye Chen, mendengar Xiao Churan mengucapkan terima kasih, suamiku, sangat berharga bahkan jika dia telah melewati lautan pedang dan api. Bab 205, pada saat ini, Malan, yang berada di sebelahnya, menghela nafas lega, menepuk dadanya dan berkata, sungguh beruntung hari ini. Aku hampir dihancurkan oleh Gao Jianjun itu. Xiao Churan memandangnya, dan berkata tanpa daya, Bu, bisakah kamu lebih berhati-hati tentang segala hal di masa depan? Jangan terjual habis lagi dan kamu bahkan tidak tahu. Jika bukan karena Marven Ye, keduanya kita akan dikutuk. Malan tahu dia salah, tapi dia berkata tanpa henti, ada apa? Aku juga korban. Selain itu, kejadian ini sendiri disebabkan oleh Ye Chen. Jika dia tidak memprovokasi Gao Junwei, kita bisa saja melakukannya. Apakah kamu dalam bahaya seperti itu? Pada akhirnya, itu semua salahnya. Xiao Churan berkata dengan marah, kenapa kamu tidak masuk akal? Setelah selesai berbicara, dia mendorong pintu dengan marah dan keluar dari mobil, lalu naik ke atas. Saat Malan melihat Xiao Churan naik ke atas, dia buru-buru membuka pintu mobil dan mengejarnya. Ye Chen juga buru-buru mengikutinya, dan ketika dia sampai di rumah, ayah mertuanya tidak ada di rumah. Jadi Malan berkata kepada Xiao Churan, Churan, jangan beritahu ayahmu apa yang terjadi hari ini, apa kamu mendengarku? Xiao Churan bertanya balik, tidakkah menurutmu kamu benar? Lalu mengapa kamu bersalah?
Malan berkata dengan keras kepala, bagaimana aku bisa bersalah? Aku hanya tidak ingin ayahmu terlalu khawatir. Bukankah kita berdua baik-baik saja sekarang? Apa gunanya mengatakannya untuk menakutinya? Xiao Churan berkata, jika kamu tidak mengakui kesalahanmu dalam masalah ini, maka aku akan memberitahu ayah dan membiarkan ayah menilai. Lalu Malan buru-buru berkata, oh, tidak apa-apa. Kuakui aku tidak berpikir dua kali, oke. Itu semua salah Gao Junwei terkutuk itu, sial, bahkan nenekku pun berani berkomplot. Dia bahkan menawarkan untuk memberi saya Mercedes-Benz S500, saya bahkan belum menyalakannya. Xiao Churan tiba-tiba mendengar Malan berbicara tentang Mercedes-Benz S500, dan buru-buru bertanya, Mercedes-Benz S500 apa? Bu, apa yang terjadi? Saat itulah Malan menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan buru-buru menjelaskan, oh, Gao Junwei menelepon saya dan mengatakan dia ingin meminta maaf kepada kami, jadi dia memberi saya Mercedes terlebih dahulu. Saya memikirkannya, kamu dan ayahmu sama-sama punya mobil, dan aku belum punya mobil, jadi seseorang baru saja mengantarkannya ke rumahku, bagus kan? Aku juga bisa memberimu pesanan dekorasi, jadi aku setuju dengan bingung. Setelah berbicara, Malan buru-buru berargumen, tapi aku melakukan ini untukmu, untuk keluarga ini. Xiao Churan berkata dengan marah, bisakah kamu memaafkanku dan memaafkan dirimu setiap saat karena aku dan keluarga ini? Jika bukan karena Ye Chen hari ini, aku mungkin sudah mati, dan kamu mungkin juga mati, dan jika kita berdua sudah pergi, bagaimana kamu akan membiarkan ayah hidup? Mungkin seluruh keluarga beranggotakan 3 orang akan masuk. Ye Chen mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita, dan kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Sungguh mengecewakan berdalih di sini. Ketika Malan mendengar bahwa Xiao Churan menuduh dirinya sendiri, dia segera duduk di tanah dengan marah dan mulai menangis dan menjerit. Ya Tuhan, kenapa hidupku susah sekali? Aku hanya punya satu anak dalam hidupku, tapi dia malah menunjuk hidungku dan memarahiku. Tuhan, menurutmu aku masih hidup? Bawa saja aku pergi. Petik 2. Di masa lalu, jika Malan kasar, Xiao Churan pasti akan segera berkompromi. Tapi hari ini, Xiao Churan tidak punya niat untuk berkompromi sama sekali. Dia memandang Malan dengan sangat kecewa, dan berkata dengan mata merah, Bu, apakah kamu harus melakukan ini setiap saat? Kamu membuat kesalahan dan menolak mengakuinya. Kamu berharap orang lain tidak mengejarnya. Jika orang lain terus melakukannya mengejarnya, kamu akan ceroboh. Dasar bodoh, apakah menurutmu orang lain akan selalu mengakomodasimu dan memaafkanmu? Malan melanjutkan penampilannya sambil menangis dan meratap, saya sengsara. Putri saya sendiri sebenarnya berbicara kepada saya seperti ini. Tidakkah dia tahu bahwa nasib orang tua lebih besar dari surga? Tidak peduli kesalahan apa yang dilakukan orang tua, sebagai anak saya tidak punya hak untuk mengkritik. Ya Tuhan, katamu, bolehkah aku tetap tinggal di keluarga ini di masa depan? Jika tidak bisa, lalu apa gunanya hidupku? Xiao Churan menitikkan 2 baris air mata, dan dengan tegas berkata tanpa bergeming, Bu, jika ibu selalu seperti ini, maka Ye Chen dan aku akan pindah. Aku masih punya tabungan, dan kami akan menyewa apartemen 1 kamar tidur. Tidak memerlukan biaya banyak. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Ye Chen, sayang, pergi dan kemasi barang-barangmu. Tentu saja Ye Chen mengangguk berulang kali dan berkata, oke, kalau begitu saya akan segera pergi. Xiao Churan mengeluarkan ponselnya lagi, dan berkata kepada Malan, aku akan menelepon ayahku dan memberitahuku bahwa aku sudah pindah. Kalian berdua bisa hidup di masa depan. Tidak peduli kesalahan apa yang kamu lakukan, aku menang, aku tidak menyalahkanmu lagi. Malan langsung panik. Dalam hidupnya, satu-satunya harapannya adalah Xiao Churan. Jika tidak, dengan sedikit kemampuan Xiao Changkun, dia bahkan tidak akan pernah berpikir untuk menyerah dalam hidupnya. Namun, kali ini, Xiao Churan tampak sangat bertekad. Jika dia benar-benar menelepon Xiao Changkun, maka tidak akan ada ruang untuk membalikkan masalah ini. Jadi dia bergegas mendekat, memeluk kaki Xiao Churan, dan menangis, Churan, jangan tinggalkan Bu, Churan. Apa ibu tidak bisa salah? Ibu benar-benar tahu kesalahannya. Itu semua karena ibu Xiaoli yang rakus. Jangan khawatir, ibu pasti akan mengubahnya di kemudian hari. Tidak bisakah ibu mengubahnya? Xiao Churan memandangnya dan berkata tanpa ekspresi, jika kamu benar-benar tahu bahwa kamu salah,
kamu harus meminta maaf kepada Ye Chen terlebih dahulu. Kamu tidak hanya meminta maaf atas apa yang kamu katakan, tetapi juga berterima kasih kepada Ye Chen karena telah menyelamatkan kami. Malan menjawab tanpa sadar, sampah ini, bukankah dia harus menyelamatkan kita? Xiao Churan menjadi cemas, menghentakkan kakinya dan berkata, kamu masih menyebutnya sampah. Malan buru-buru mengubah kata-katanya, aku salah, dia bukan sampah, kamu benar, aku akan minta maaf padanya. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru bangkit dan pergi ke kamar Xiao Churan dan Ye Chen, dan berkata kepada Ye Chen dengan wajah enggan, Ye Chen, aku minta maaf padamu, aku berbicara buruk sebelumnya, jangan dimasukkan ke dalam hati. Lalu, setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, masih ada, terima kasih untuk hari ini. Ye Chen memang kesal dengan Malan di dalam hatinya, namun yang membuat kesal bukanlah sikap buruknya terhadapnya, melainkan karakternya yang serakah dan tidak tahu malu, yang hampir menyakiti hati Xiao Churan. Bagi Ye Chen, selama Xiao Churan masih utuh, bahkan jika Malan meninggal, dia tidak akan merasa tidak nyaman sama sekali. Namun, jika Malan menyebabkan Xiao Churan terluka, bahkan jika dia meninggal 10.000 kali, itu tidak akan cukup baginya untuk memaafkannya. Meskipun apa yang terjadi hari ini sangat menjengkelkan dan menakutkan, untungnya Xiao Churan masih utuh, dan aku tidak bisa memberinya pelajaran di depan Xiao Churan, atau menunjukkan warna padanya. Namun, jika setelah kejadian hari ini, ibu mertuaku yang bodoh bisa memiliki ingatan yang lebih panjang, itu bagus sekali. Memikirkan hal ini, Ye Chen berpikir dalam hati, dia akan memberi Malan kesempatan terakhir. Jika dia berani menimbulkan masalah seperti itu lain kali, maka kakinya akan patah dan membiarkannya duduk di kursi roda selama sisa hidupnya. Jika dia masih bisa menimbulkan masalah saat duduk di kursi roda, beri label saja dia sebagai sayur dan lupakan saja. Bersambung.